Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai tahapan seleksi P3K. Untuk tahapan seleksi P3K ini berbeda dengan CPNS teman-teman. Untuk CPNS kan ada 3 tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan wawancara jika ada. Nah, untuk seleksi P3K ini hanya ada 2 tahapan teman-teman, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi kedua tahapan inilah yang harus teman-teman lalui untuk bisa menjadi ASN P3K. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus teman-teman penuhi untuk bisa lolos dari kedua tahapan tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman mengenai tahapan seleksi administrasi ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar P3K dari kami. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman seleksi P3K tahun 2021, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk seleksi administrasi, ini mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar, seperti ijazah, transkrip nilai, dan lain sebagainya. Nah, karena seleksi P3K tahun 2021 ini dilakukan secara online, yaitu melalui sscisnbkn.go.id, yang mana nanti pelamar akan diminta untuk mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Nah, dokumen yang sudah teman-teman unggah itulah yang nanti akan diperiksa oleh panitia seleksi P3K. Kemudian setelah dokumen tersebut diseleksi, maka panitia seleksi pengadaan P3K akan mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Ini biasanya diumumkan melalui website masing-masing instansi teman-teman. Dan apabila nanti ada dokumen pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka pelamar tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik untuk seleksi administrasi ini, karena ini merupakan tahap awal atau pintu pertama untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dan apabila teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman berhak mengikuti seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi, ini ada 5 submateri yang akan diujikan nanti teman-teman, yaitu kompetensi teknis, tes bakat solastik atau penalaran, kemudian manajerial, kemudian yang keempat sosiokultural, kemudian yang nomor 5 yaitu pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis. Nah, untuk kompetensi teknis, ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, untuk kompetensi teknis, ini sama dengan seleksi kompetensi bidang, teman-teman, karena sudah menjurus ke bidangnya masing-masing. Dan untuk kompetensi teknis ini, teman-teman bisa pelajari materi yang sudah kami berikan pada video kami yang sebelumnya, yaitu 4 kompetensi guru yang harus teman-teman pahami. Jadi, teman-teman tinggal cek saja. Nah, untuk kompetensi teknis ini terdiri dari 50 butir soal teman-teman dengan waktu 60 menit dan bobotnya yaitu 60%. Kemudian yang kedua yaitu tes bakat solastik atau penalaran. Nah, untuk tes bakat solastik ini terdiri dari 40 butir soal teman-teman dengan waktu 60 menit. Bobot sama yaitu 60%. Kemudian yang nomor 3 yaitu manajerial. Nah, untuk manajerial ini terdiri dari 30 butir soal dengan waktu 25 menit dengan bobot 40%. Kemudian sosiokultural ini terdiri dari 20 butir soal dengan waktu 15 menit, bobot yaitu 40%. Kemudian pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis ini terdiri dari 10 butir soal dengan waktu 10 menit, bobot juga sama yaitu 40%. Nah, jadi total keseluruhan ini adalah 150 butir soal dengan waktu 170 menit. Dan nanti juga ada passing grade teman-teman atau nilai ambang batas yang harus teman-teman penuhi untuk bisa lolos menjadi ASN P3K ini. Nanti kami akan infokan lebih lanjut teman-teman mengenai passing grade seleksi P3K untuk tahun 2021 ini. Kemudian berikut adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar P3K teman-teman yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Yang pertama yaitu kartu keluarga atau KK. Pastikan NIK dan KK pelamar sesuai dengan data terkini yang ada pada Dinas Kependudukan. Nah, jadi kartu keluarga atau KK ini nanti akan digunakan untuk membuat akun di sscisnbkn.go.id teman-teman, yaitu dengan memasukkan nomor KK tersebut.
Dan pastikan antara NIK dan KK ini sudah sesuai teman-teman dengan data terkini yang ada pada Dinas Kependudukan. Karena sistem SSCASN BKN nanti secara otomatis akan menampilkan data diri pelamar melalui NIK dan KK yang didaftarkan. Jadi apabila NIK dan KK nanti tidak sesuai, maka teman-teman tidak bisa membuat akun di sscsnbkn.go.id. Tahun kemarin banyak kendala seperti ini teman-teman, yang mana ada pelamar yang tidak bisa membuat akun di sscsnbkn.go.id ketika memasukkan NIK dan KK keluar tampilan NIK dan nomor KK tidak sesuai. Jadi hal seperti ini membuat sebagian pelamar panik teman-teman, karena pembuatan akun ini ada batas waktunya. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, pastikan NIK dan KK sudah sesuai agar nanti tidak terjadi kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan seperti tahun lalu. Kemudian dokumen yang kedua yang harus teman-teman persiapkan yaitu scan kartu tanda penduduk KTP elektronik. Nah, jadi nanti selain digunakan untuk membuat akun di SSCN, KTP juga diunggah teman-teman pada kolom unggah berkas berformat PDF. Untuk ukuran ini biasanya minimal 100 KB dan maksimal 500 sampai 600 KB. Jadi teman-teman persiapkan saja. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu scan ijazah. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja scan ijazah yang teman-teman miliki, dan juga pastikan ijazah yang teman-teman miliki ini harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian dokumen yang keempat yaitu scan transkrip nilai. Nah, untuk transkrip nilai ini sama teman-teman dengan ijazah, baik itu ukuran maupun format file. Kemudian dokumen yang nomor 5 yaitu pas foto background merah. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja foto diri berpakaian rapi background merah format JPEG. Kemudian yang nomor 6, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, untuk persyaratan lain ini bisa dicek nanti setelah pendaftaran P3K sudah dibuka teman-teman. Karena setiap instansi ini biasanya memiliki ketentuan masing-masing terkait persyaratan pendaftaran. Jadi teman-teman sesuaikan saja nanti. Kemudian ini adalah alur pendaftaran P3K teman-teman. Ini berdasarkan alur pendaftaran P3K tahun 2019 yang lalu, yang kemungkinan besar tidak akan beda jauh teman-teman dengan pendaftaran P3K tahun 2021 ini. Kita lihat di sini yang pertama yaitu portal SSCASN. Pelamar mengakses portal SSCASN di alamat sscsnbkn.go.id. Pelamar dapat melihat informasi penerimaan P3K melalui portal SSCASN. Nah, jadi sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu informasi penerimaan melalui portal SSCASN ini. Kemudian yang kedua yaitu membuat akun. Pilih menu P3K di portal SSCASN, kemudian klik registrasi. Kemudian pelamar mengisi NIK, nomor KK atau NIK kepala keluarga. Kemudian pelamar mengisikan alamat email aktif, password, dan pertanyaan keamanan. Kemudian pelamar mengunggah pas foto minimal 120 KB dan maksimal 200 KB dengan format JPEG. Kemudian pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, jadi tahap selanjutnya teman-teman membuat kartu informasi akun dengan mengisi beberapa isian seperti NIK, nomor KK, email aktif, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman mencetak kartu informasi akun. Kemudian yang ketiga yaitu login. Pelamar melakukan login di portal SSP3K menggunakan password dan NIK yang telah didaftarkan. Kemudian yang keempat, melengkapi data. Unggah foto diri memegang KTP dan kartu informasi akun sebagai bukti telah membuat akun. Kemudian memilih jabatan dan melengkapi pendidikan. Kemudian melengkapi biodata. Kemudian unggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi. Kemudian mengecek isian yang telah dilengkapi pada form resume. Kemudian mencetak kartu pendaftaran. Nah, setelah teman-teman membuat kartu informasi akun, teman-teman login kembali ke portal SSCASN. Kemudian melengkapi beberapa biodata seperti unggah foto memegang KTP dan kartu informasi akun, dan juga beberapa isian lainnya seperti memilih jabatan dan melengkapi pendidikan, mengisi nama perguruan tinggi, nilai IPK, tanggal ijazah, nomor ijazah, dan lain sebagainya. Kemudian pelamar juga diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. Jenis dokumen dan ukuran file yang diunggah nanti akan tercantum pada setiap jenis dokumen yang diperlukan. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan ketentuan. Kemudian setelah selesai, maka teman-teman akan diminta untuk mengecek kembali isian yang sudah teman-teman isi pada form resume. Jadi pastikan semua data dan dokumen sudah benar teman-teman. Kemudian apabila sudah yakin benar, maka teman-teman klik akhiri proses pendaftaran. Dan setelah mengklik akhiri proses pendaftaran ini,
teman-teman sudah tidak bisa lagi merubah data yang sudah dikirim ke sistem dengan alasan apapun. Jadi pastikan sudah benar teman-teman. Selanjutnya teman-teman mencetak kartu pendaftaran P3K. Kemudian yang nomor 5 yaitu tim verifikator melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah atau yang dikirimkan. Nah, jadi berkas yang sudah teman-teman unggah nanti akan dicek oleh tim verifikator apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian yang keenam yaitu pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu ujian yang digunakan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan instansi. Kemudian yang nomor 7, panitia seleksi P3K instansi akan mengumumkan informasi status kelulusan pelamar. Jadi setelah teman-teman melaksanakan seleksi, maka teman-teman tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Baik teman-teman, itulah persyaratan dan alur pendaftaran untuk mendaftar P3K tahun 2021. Ini berdasarkan dengan persyaratan dan alur pendaftaran di P3K tahun yang lalu. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.